Hai, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, Library Podcast 2026 hari ini, di episode kali ini kita bakal bahas tentang perpustakaan yang meski semesteran kalian libur, tetap bergerak atau buka dan menemani kalian di liburan. Nah, terus siapa aja yang berkunjung ke perpustakaan selama liburan dan apa aktivitas mereka selama liburan ini? Kita simak di video vlog Library Podcast dalam episode kali ini. Halo, perkenalkan aku Rahmani Tias dari Perpajakan. Kali ini di hari ini itu kita bertiga tuh lagi ber-KRS. Kebetulan karena di sini fasilitasnya bagus banget, jadi kita menggunakan fasilitas WiFi dari perpustakaan umum. Kok ceritanya kok ada biasanya war tiket konser kayak gitu. Kok ada war KSS? Boleh diceritain nih? Oke, kita ber-KRS itu biar kita dapat matkul yang di jam yang sama. Kayak Oh gitu. alah ceritanya gitu. Apakah ini baru kali ini atau beberapa tahun sudah dilakukan? Atau seperti Baru apa? kali ini karena ini mungkin semester yang menurut kami agak berat karena juga kita ada MBKM, jadi kita menyesuaikan sama kemampuan kita juga. Oh begitu ceritanya. War KRS-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita tadi nyampe sini jam 7 udah standby dan alhamdulillahnya wifi-nya kenceng banget ya, jadi sangat worth it di sini dari jam 7. Oh mungkin karena liburan ya sepi jadi Iya. dapat. Kalau boleh tahu mata kuliah apa nih yang jadi war? Jujur semuanya ya, karena kayak semuanya anggap mata kuliah cukup sulit dan kita ingin terus barengan dan bisa ngerjain tugasnya bareng-bareng, jadi kita pengen semua matkulnya itu bareng di jamnya sama gitu sih. Oh, oke, kalau boleh tahu jamnya berapa ini sampai sampai jadikan war? Jam apa? Kayak jam kelihatan jam apa? Jam eksklusif gitu atau jam paling enak toh? Kalau menurut kita sih paling enak ada gapnya ya antara pagi sampai sore, jadi di sela-sela pagi dan sore kita juga bisa ke perpus juga buat ngerjain tugas karena emang di perpus itu cozy banget. Oh, oke. Dan di perpus juga kita lebih produktif ya, Iya, jadi nggak betul. malas-malasan juga, terus ada teman-teman ngobrol, bisa sharing-sharing juga seputar perkuliahan juga. Oke. Nah, mbaknya yang di tengah sama yang pinggir belum nyebutin nama dari Oh jurusan. iya, perkenalkan aku Fai, aku dari perpajakan juga sama kayak teman aku. Dan aku Emilia dari perpajakan juga, dan kita bertiga dari angkatan 2024. Oh, oke. Nah, sekarang ini kok bisa sambil nonton film ini ceritanya gimana juga? Nah, nonton film apa ini? Kebetulan lagi nonton The Autopsy of Jendo, dan jujur ini adalah spot paling PW di perpus karena kita bisa nonton sambil ngerjain nugas dan juga kadang juga zoom juga di sini karena sofanya juga nyaman. Jadi abis work RS kita coba zoom bareng-bareng dan juga nonton di sini. Ya, buat refreshing juga kan ya. Yang nggak print out. Betul. Oke, terima kasih. Sukses selalu buat semester kalian di selanjutnya ya. Bye. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama aku Zaki dari Fakultas Antropologi. Jadi pada hari ini lagi liburan, tetap masuk perpus karena lagi nyusun skripsi, jadi ngebut gitu, dan juga sering nyari-nyari novel. Gitu. Oke, boleh tahu ambil skripsinya tentang apa ini? Kok bisa ambil novel juga? Sebenarnya itu gak nyambung soal skripsi, karena skripsi aku terkait media sosial. Cuman nyari novel itu sebagai selingan aja biar gak terlalu stres gitu. Wah, Kak. Novel apa nih kesukaannya? Terakhir baca itu soal Percy Jackson gitu. Soal novel genre apa? Gitu. Ini fiksi. Oh, fiksi. Oke. Di perpus atau bawa novel sendiri? Jadi perpus. Oke. Boleh sebutin satu novel perpus yang pernah dibaca? Yang paling terbaru itu dari Percy Jackson, udah baca dari seri 1 sampai ke 5-nya. Oh, oke, keren. Boleh tahu itu cerita tentang apa ini, Mas? Jadi Percy Jackson ini ceritain soal tokoh yang namanya Percy. Dia tuh diciptakan sebagai anak dari Poseidon, dewa Yunani,
dimana dia itu menjalani kehidupannya untuk melawan monster-monster yang ada di kehidupan nyata. Dan film ini seru banget karena juga bertemu di beberapa dewa-dewa lainnya dan juga monster lainnya, dimana mereka tidak hanya menyelamatkan soal dunia mereka, tapi juga menyelamatkan dunia manusia seperti itu. Weh, kok bisa akhirnya suka sama novel buat selingan nyusun skripsi? Kenapa, Mas? Boleh nih diceritain. Karena kan baca novel sama jurnal kan pasti beda ya. Kadang aku merasa jenuh banget baca jurnal, sehingga aku milih untuk baca novel sebagai hiburan, dan itu juga bisa apa ya, kan ada imajinasi yang aku keluarkan sendiri, sehingga itu bisa menghibur diri aku sendiri seperti itu. Oke, Mas boleh nih kasih pilihan. Masih suka buku fisik atau buku analog atau e-books? Buku fisik, Buku fisik. Kenapa? karena lebih enak dibaca dan nggak bikin capek di mata. Oke, baik. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih. Sukses selalu buat Masnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Elina Rita, biasa dipanggil Rita dari FEB Prodi Ekonomi Islam. Terus mbaknya ngapain aja nih selama liburan di perpustakaan? Jadi selama liburan ini berhubung kayak biar produktif aja, karena kalau di rumah atau di kos tuh pasti nggak buka laptop gitu. Jadi selama liburan ini tuh datang ke perpus buat ngerjain skripsi itu, karena kan kalau udah skripsi juga nggak ada liburan ya, jadi ya itu makanya tetap ke perpus. Ah. Oke, kalau persepsi di perpus bisa mengerjakan tugas dan lebih produktif. Loh, kenapa emangnya kalau di rumah, Mbak? Kalau apalagi kalau di rumah kan tuh banyak gangguan gitu, kayak gak bisa fokus gitu yang pertama. Terus jadi malas-malasan karena mungkin lingkungannya kan kalau di rumah santai gitu ya, di kos juga gitu. Beda kalau di perpus kan semuanya fokus, semua buka laptop, jadi ya kita mau scroll HP pun kayak yang lain aja ngerjain, masa aku scroll terus gitu. Dan kalau di perpus sih menurut aku jadi waktu tuh cepet gitu loh, kayak nanti padahal datang pagi berdua udah malam, itu udah kayak progres skripsiku udah banyak, dan nanti pulang tinggal istirahat gitu sih. Oke, biasanya kalau liburan ini ke perpus dari mulai jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Kalau seringnya sih mulai kalau semangat udah bangun pagi jam 10 ya, tapi kadang juga habis zuhur gitu. Kalau biasanya jam 10 sih cuma sampai sore, tapi kalau yang habis zuhur itu bisa sampai malam, bahkan sampai jam 10 malam. Oke, kalau boleh tahu, nah skripsinya sekarang progres sampai mana nih? Alhamdulillah sih udah olah data juga. Jadi yang dulu mulai kan habis olah data terus interpretasi, hipotesis gitu. Nah itu mulai tahap itu, dan kan apalagi ada beberapa hipotesis yang ketolak, jadi harus mikir ulang lagi kenapa bisa ketolak, kan sebelumnya udah dijelasin hipotesis itu tuh diterima semua gitu sih. Oke, baik. Nah, selain skripsi, apa yang dikerjain di perpus lagi? Kalau Pernah ngapain kayak gitu di perpus? Selain mungkin sepaneng skripsi, terus habis itu lagi ke mungkin di ruangan lain atau cari bacaan lain, pernahkah? Kalau aku kan berhubung aku suka baca novel ya, jadi pernah beberapa kali minjem novel di perpus gitu. Tapi sebelumnya cuma datang buat ngambil bukunya aja gitu, baru yang benar-benar sering sampai duduk dari pagi sampai malam tuh ketika skripsian sih. Wah, tadi sempat nyebutin novel. Nah, novel apa nih yang diambil waktu itu? Hal yang pernah itu Dunia Sophie, Chemist of Souls itu, Heeh. terus apa ya kemarin? Kebanyakan tuh sebenarnya novel dari luar negeri tapi yang diterjemahkan di Indonesia gitu. Oh, kayak Harry Potter? Enggak? Enggak. Oke, yang versi Jackson? Bukan, aku Oke. lebih ke yang kayaknya yang biasanya novelnya berlatar belakang sejarah, kalau nggak gitu kayak psikolog. Oh, itu yang lebih suka. Makanya kayak tadi disebutin Dunia Sophie tadi ya. Oh, oke. Emang Dunia Sophie di perpus ada? Ada, tapi waktu itu kayak bukunya tuh udah lama banget, terus ada beberapa halaman yang hilang, Oh, terus oke sempat oke. gantung. Baik. Nah ini kenapa sukanya novel gitu? Boleh diceritain juga. Hmm,
baca nota tuh aku tuh tenggelam di kisah itu gitu, jadi bisa teralihkan pikiran yang asli gitu. Jadi ya gitu, peralihan gitu. Nah, kalau ini mbaknya tim suka buku fisik atau e-books? Kalau tergantung berusaha, kayak biasanya kan buku tuh mahal-mahal ya, kalau yang ori gitu itu kalau bisa pinjam aku suka yang lebih fisiknya, tapi beberapa kayak akhir-akhir ini aku juga baca e-book, itu juga sebenarnya hasil dari buku gitu, tapi cuma ada e-booknya. Nah, aku baca itu aku ngikutin yang untuk akhir-akhir ini tuh yang bukunya Pramudia gitu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Good luck untuk skripsiannya ya. Terima kasih. Oke. Kan nama saya Syafri Kampus Abdullah, saya dari jurusan akuntansi. Oke, nah Mas, biasanya ini kan liburan. Masnya ngapain aja kalau liburan di perpus? Kebetulan karena saya di perpus ini saya sedang mengerjakan skripsi saya. Oke, boleh tahu kalau biasanya frekuensinya ke perpus selama liburan ini berapa kali dalam seminggu? Biasanya setiap 2 hari sekali atau terus-terusan, tergantung itu kesibukan di rumah sendiri. Oke, kenapa memilih perpus untuk apa mengerjakan tugas-tugas ini? Satu karena di sini nyaman ya, berhasil juga, terus vibe-nya bikin termotivasi dan dari teman-teman yang lain di sini, jadi tidak lupa untuk melakukan tugas saya. Nah, biasanya sering di ruang apa Mas kalau ngerjain tugas-tugas di perpustakaan ini? Saya biasanya pakai ruangan yang fleksibel ya, saya cari ruangan yang penuh biar itu tadi termotivasi dengan samping saya yang lain gitu. Oh, berarti lihat lingkungan ya. Ya. Jadi itu memotivasi. Jadi mereka kayak kompetitor kayak gitu. Ya. Oh, alah. Baik. Kalau biasanya dari perpus datang mulai jam berapa, Mas? Antara jam 9 sampai 10. Terus apakah sampai malam atau cukup sampai sore kayak gitu ke perpusnya? Tergantung ya. Kalau tugas saya cepat selesai, biasanya asar sudah pulang. Oke. Selain ngerjain tugas skripsi, pernahkah Anda membaca koleksi lain di perpustakaan, Mas ya? Untuk koleksi yang lain nggak ada ya. Mungkin karena memang kesini buat tugas, jadi kurang tahu kalau ada ya bacaan yang lain yang menarik itu kan. Oke, boleh saya promosikan ya. Kalau masnya nih selain ada buku suka apa? Bukunya mungkin genre apa yang paling disuka? Saya manga. Oh, oke. Berarti masnya suka komik berarti. Oh, nah kalau komik di perpus maklum punya cuman 4. Jadi graphic novelnya mereka superhero rata-rata. Jadi kalau suka manga, saya punya rekomendasi nih. Ada di kedai buku, Mas. Kedai buku itu koleksinya komik semua. Saya adalah pembacanya, salah satu pembacanya. Oke, Bang. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya. Good luck untuk skripsiannya ya. Oke. Assalamualaikum, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya, dosen Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Saya senang di perpustakaan. Tiap hari dulu saya angkatan 2003 S1-nya, sini hampir tiap hari ke sini. Kondisinya sangat berubah sekarang. Perkembangannya luar biasa, modern, fasilitasnya luar biasa. Saya betah sampai sekarang, sampai mengajar di sini sejak 2012. Saya suka sesekali, hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke sini hanya untuk nyamar ya. Nyamar menjadi mahasiswa dan nostalgia menikmati perpustakaan kampus B ini ya, di Kota Pusat. Nah, aktivitas saya bisa ketika berkunjung di perpustakaan tentu saja suka baca-baca, menikmati bau buku. Bau buku yang sekarang makin langka ya, bau buku dan sentuhan-sentuhan itu kan membuat, menurut saya, bagi saya
itu memicu intuisi dan memancing insting untuk meneliti, memancing keingintahuan. Ya maklumlah kita serba bertanya-tanya dalam isi kepala ini untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada yang bisa diteliti belajar. Yang kedua, saya menikmati akses internet ya. Akses ini saya bawa laptop dua mas. Saya bawa laptop dua, akses internet yang cepat, cukup cepat, jauh ya, perkembangannya luar biasa. Saya berterima kasih kepada dosen-dosen saya dulu dan sekarang dan yang menjadi pimpinan saya untuk mengembangkan perpustakaan ini. Saya cukup lama keliling di Eropa ya, di Belanda, di Budapest, di Leiden, di Austria, ya, di Turki juga. Ada kesamaan, ada berapa kelebihan dan ada yang kekurangan. Tapi by the way, perpustakaan pusat Universitas Airlangga saya yakin akan terus maju, bisa melampaui ya, sejajar dengan universitas top dunia ya, 10 besar top dunia. Perpustakaannya yang amazing pasti ya, kita masih 287 tapi saya yakin pasti bisa begitu ya. Selamat buat mahasiswa yang mau berkunjung di sini, menikmati perpustakaan, membaca, menikmati sentuhan eksotis buku-buku, bau-bau buku yang semakin langka, dan menikmati fasilitas di perpustakaan kampus B, perpustakaan pusat Universitas Airlangga. Terima kasih, salam dari saya, sehat selalu, terus semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi komentar dan opini serta testimoni dari teman-teman pemustaka yang menikmati perpustakaan selama liburan. Baik, terima kasih sudah ikutan di vlognya Library Podcast. Sampai jumpa dan see you.